Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sampai detik ini kita masih diberi nikmat sehat dan nikmat sehat produksi. Jadi masih bisa berkumpul di Balai Penjualan KB dalam rangka sosialisasi pembuatan minuman samilakon. Samilakon itu apa? Samilakon itu sari minuman lokal asli lawan Korea. Itu adalah formulasi dari Dr. Fauzia. Itu beliau yang membuat buku Nutrisi Surgawi Ujian Body Rusia, dan dia juga Body Revolution. Beliau juga menciptakan yang namanya 7 color, 7 warna di dalam piring makanan. Nanti yang ini tidak saya jelaskan di sini, saya jelaskan lain waktu aja. Demikian lalu saya nanti akan menjelaskan tentang samilakon gambarnya sudah dilihat di sini ya, adanya sudah disani. Harapan saya adalah dengan adanya pelatihan samilakon itu nanti panjenengan sebagai peserta bisa mensosialisasikan ke desa panjenengan. Untuk apa? Dalam pandemi ini untuk meningkatkan UPTKS panjenengan atau UP Diwada dengan membuat samilakon bisa untuk sebagai tambahan ekonomi ya, karena saat ini dia benar-benar sangat dibutuhkan. Mengingat pandemi yang sangat mengerikan, banyak sekali yang meninggal. Itu bisa nanti jadwalnya panjenengan latih dan UPTKS-nya juga panjenengan latih, syukur nanti bisa mendirikan dapur ya, dapur darurat, dapur samilakon yang di sana nanti bisa memberikan makanan yang sehat dan obat samilakon untuk masyarakat yang isoman. Jadi tujuan saya samilakon digunakan untuk membantu warga yang terkena dan untuk bisa sebagai agen bisnis untuk menambah perekonomian keluarga. Di sini kita bekerja sama dengan PLKB dan dari PKK. Mungkin itu yang bisa saya berikan, nanti kita bersama-sama bisa menyaksikan dan praktek langsung video dari video pembuatan samilakon. Monggo Bu Mami, saya persilahkan untuk menandai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati izin melapor Bu Camat merangkap Bu Yuni Johen bahwa hari ini kami PKK Pokja 2 dan Pokja 3 mengadakan pelatihan pembuatan samilakon yang diikuti oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kecamatan Rampa dan Ibu kader lainnya. Semoga bermanfaat di masa pandemi ini untuk membantu terutama keluarga-keluarga yang isolasi mandiri. Jadi nanti setelah ini bisa ditindaklanjuti. Kemudian di sini yang mengadakan sepenuhnya dari Balai KB, yaitu dari PT KB Penyuluh KB Kecamatan Rampa. Semoga bermanfaat. Mungkin itu tambah dari kami, nanti bisa segera kita latihan bersama dan akhirnya hasilnya bisa untuk membantu warga di sekitar panjenengan atau di wilayah desa masing-masing sekecamatan Lampau. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam KB, 2 anak cukup, bahagia, sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Salam KB, 2 anak cukup, bahagia, sejahtera, laki-laki perempuan jangan dibedakan. Salam petugas KB, sehat, semangat, luar biasa. Berencana itu keren. PKK jaya. Cegah stunting, itu penting. Demikian tadi, mari kita melihat video dan langsung kita praktekkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan dasar samilakon adalah 1 jahe, 2 kunir,
3 serai, 4 jeruk lemon lokal, 5 daun bambu. Daun bambu adalah bambu apus atau bambu kacang atau bambu tali, yaitu daun bambu yang warnanya hijau tua, di belakangnya tidak ada bulunya, pohonnya hijau, dengan diameter 5 cm. Misalkan kecil, kita bisa ambil 2 daun bambu. Satu resep berisi 100 gram jahe, 50 gram kunir, 50 gram serai. Kalau untuk pencegahan cukup 1 lembar daun bambu apus. Kalau untuk yang sudah positif corona bisa 5 lembar sampai 7 lembar daun bambu apus. Untuk lebih jelasnya, marilah kita lihat tutorial ini dari pencucian sampai dengan pemasakan. Kita cuci sambil kita sikat sampai bersih di sela-sela semua bahan. Setelah semua bahan kita cuci bersih, kita sikat, kemudian kita rendam di dalam air cuka apel selama 10 menit. Ini kita siapkan 2 mangkok, yang satu untuk membilas, yang satu untuk merendam. Diberi air cuka apel 1 tutup botol, kemudian kita campurkan. Kita masukkan bahan-bahan, kita rendam. Kemudian kita biarkan selama 10 menit. Kemudian kita potong bahan-bahan tadi, kita potong tipis-tipis sampai dengan habis untuk direbus. Kenapa kok kulitnya tidak dikupas? Karena justru di dalam kulit itu banyak sekali antioksidan dan bahan bioaktifnya, sehingga tidak boleh dikupas dan tidak boleh digeprek. Jadi cukup dipotong tipis-tipis. Kenapa tidak boleh digeprek? Karena kalau dengan digeprek maka akan terjadi perpecahan molekul dan tidak akan bisa full bioaktifnya. Bahan telah kita potong tipis-tipis: jahe, serai, jeruk lemon, kunir, daun bambu kita potong tipis-tipis. Sekarang kita untuk mulai memasaknya. Sekarang proses pemasakan. Bahan telah kita iris tipis, kita siapkan gula aren yang telah diserut agar nanti mudah mencair. Kemudian kita masak air ini 2 resep 2 liter. Kita tunggu sampai mendidih. Nanti kalau mendidih, api dikecilkan, kita masukkan bahan rempahnya. Air sudah mendidih, terbukti ada gelembung-gelembungnya. Kita buka tutup, kita kecilkan api sekecil mungkin. Kemudian kita masukkan bahan-bahan semuanya ke dalam panci. Semua bahan rempah kecuali gula aren. Gula arennya nanti masukkannya 2 menit
sebelum 10 menit. Kemudian kita tutup lagi, kita biarkan 8 menit. Kenapa kita biarkan api kecil dan kita biarkan 8 menit? Agar bioaktif kompunya yang ada di dalam rempah bisa merasuk ke air sehingga bisa maksimal menjadi sempurna untuk sebagai jampi samilakor. Kita tunggu 8 menit. Setelah 8 menit, kita masukkan gula aren secukupnya, manisnya sesuai dengan keinginan. Kita masukkan, kemudian kita aduk pelan-pelan agar gulanya mencair menjadi satu dengan rempah. Kalau biasanya satu resep saya membuat itu gula arennya sekitar 150 gram. Itu sudah cukup, manisnya sudah cukup enak. Setelah dirasa cukup manisnya, kemudian kita matikan kompor. Kita matikan kompor, kemudian kita angkat dari kompor. Terus kita pisahkan, kita saring, kita pisahkan antara rempah dengan airnya. Kita saring, kita pisahkan antara rempah dengan airnya. Nanti setelah semua rempah kita pisahkan dengan airnya kita pisahkan, rempahnya tidak kita buang, sisa rempah kita masukkan ke wadah kaca yang ada tutupnya untuk kita buat air alkali, yaitu dengan cara kita beri air mineral atau air yang sudah matang, kita diamkan 6-8 jam, kemudian baru kita saring, kita minum airnya. Setelah kita pisahkan antara rempahnya dan airnya, kemudian rempahnya kita beri air 1 resep 1 liter, tapi tergantung pada keinginan juga, bisa kurang dari 1 liter. Kita beri air sampai penuh. Kemudian kita tutup. Kita biarkan air yang di dalam rempah ini kita biarkan 6-8 jam agar terjadi proses fermentasi sehingga menjadi air alkali yang sangat berguna bagi tubuh kita. Setelah nanti 6-8 jam kita saring, kita ambil airnya, kita minum airnya. Jika tidak habis air alkali tadi bisa kita masukkan ke kulkas untuk diminum kemudian. Demikian tadi telah selesai tutorial
pembuatan Sanilator sari minuman rempah asli lawan corona buatan dari Dr. Tifauzia. Adapun cara konsumsinya adalah untuk yang sebagai pencegahan kita minum sehari sekali pagi hari dalam keadaan perut kosong. Bagi mereka yang terpapar COVID atau positif, minumnya 1 hari 3 kali pagi, siang, dan sore. Semoga apa yang kita buat ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.